يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kajian 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kita mulai halaman 57, sunnah dalam salat sunnah fajar. Sunnah dalam salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, mempunyai sunnah-sunnah khusus yang dapat menjadikan acuan dalam mempraktikkannya. 1. Mengerjakannya secara ringkas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainal adhani wal iqamati min salati subh." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat ringan di antara azan dan iqamat dari salat subuh. Terus kemudian 2. Membaca ayat yang dahulu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqra'u fi rak'atayil fajri fil ula minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat sunnah fajar, dan pada rakaat pertama beliau membaca malah susah tulisan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dalam riwayat lain, pada rakaat terakhirnya beliau membaca ayat Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan bahwa beliau membaca akhir surat Ali Imran, dan pada riwayat yang lainnya beliau membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada suatu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat sunnah fajar membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Baik, jadi di sini nanti ini sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnahnya. Kalau misalnya memang tidak hafal yang ayat-ayat tadi, ya bisa membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Coba itu amalkan tiap salat sunnah subuh ya. Amalkan cuman Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad raka'ataini khafifatain. 2 rakaat yang memang ringan ya, tidak usah panjang-panjang. Ya, baik. 3. Berbaring dengan memiringkan badan serta memposisikan tubuh sehingga bertumpu pada lambung sebelah kanan seusai salat. Dalam suatu riwayat disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atayil fajr ittaja'a ala shiqqihil ayman. Apabila telah selesai mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring pada lambungnya sebelah kanan. Wahai saudaraku, ketika engkau salat 2 rakaat fajar di rumahmu, maka berusahalah untuk berbaring di atas lambung sebelah kanan setelah selesai melakukan salat sunnah fajar, walaupun hanya beberapa menit. Hal ini semata-mata untuk mengikuti sunnah. Baik, langsung duduk-duduk setelah salat subuh. Duduk-duduk setelah salat subuh. Dalam satu riwayat disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syams hasna'a. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau duduk berzikir di tempat salatnya sampai matahari terbit sedikit tinggi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, makna hasana yaitu terbit yang bagus atau mulai meninggi.
Betapa besar nikmat Allah. Sesungguhnya Allah telah menugaskan para malaikat untuk berdoa, beristighfar bagi orang-orang yang duduk-duduk berzikir di masjid, baik sebelum sholat maupun setelahnya. Para malaikat berdoa untuk mereka sebagaimana diterangkan dalam hadis dengan ucapan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, sayangilah dia. Baik, itu juga yang insyaallah mudah-mudahan kita doakan buat beberapa orang di sini yang qadarullah memang menjadi penguasa masjid mushola yang di sini. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan juga mereka, dan semoga Allah ampuni dan juga rahmati kita semua dan juga mereka. Ya, Allahumma amin. Tapi itu tentang berkaitan dengan sholat subuhnya. Insyaallah tadi sholat subuh di masjid semua ya. Di masjid semua insyaallah. Oh enggak di masjid antum. Iya ya. Jadi kan di sini dijelaskan antara azan dan iqamah ya. Ya. Nah, kalau kita seandainya safar, dan berjalan safar, jadi sudah waktu sholat, sudah masuk Subuh. Dan kita mencari masjid, biasanya sudah kelar itunya. Enggak apa-apa antum sholat aja 2 rakaat sunnah kemudian sholat subuh. Kecuali kalau misalnya udah mepet waktunya mau habis, nggak boleh antum sholat sunnah dulu, nggak boleh langsung sholat subuh kayak gitu ya. Wallahu a'lam.